Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokomariah dengan NIM E20193060. Di sini saya akan membacakan jawaban dari soal UTS Kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu Rinda Qurratul Ayun SEME. Jadi langsung saja soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Di sini saya menjawab bahwa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen dan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen karena meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewirausahaan berisi bidang pengetahuan atau body knowledge yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan usaha ventura atau venture startup dan perkembangan usaha atau venture growth. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha atau ownership. Yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau ability to create new and different things. Yang keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Soal yang kedua, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan meliputi kemampuan seseorang dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha, diperlukan adanya perenungan dan koreksi, yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri, yaitu untuk melahirkan suatu tekad kemampuan yang besar. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah dari orang lain, yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa berinisiatif. Yang keempat, kemampuan berinovasi, yang melahirkan kreativitas atau daya cipta, dan setelah dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Kebiasaan inovatif adalah desakan dalam diri untuk selalu mencari berbagai kemungkinan atau kombinasi baru yang dapat dijadikan perangkat dalam menyajikan barang dan jasa bagi kemakmuran masyarakat. Yang kelima, kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Yang keenam, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, yaitu untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Yang ketujuh, kemampuan mental yang dilandasi agama. Dan yang kedelapan, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Soal yang ketiga, mengapa kewirausahaan dianggap giat untuk meningkatkan kualitas hidup? Di sini jawabannya, karena dengan kewirausahaan, manusia mendapatkan gairah hidup. Dengan kewirausahaan, manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikannya sesuai tingkat kemampuan menuju tingkatan yang lebih tinggi lagi. Selama proses ini, secara tidak langsung, manusia ini telah meningkatkan kualitas hidupnya. Dan kewirausahaan ini merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup, baik pribadi maupun menciptakan lapangan kerja baru. Dengan memiliki jiwa wirausaha, individu atau kelompok dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari segi finansial dan sosial. Soal yang keempat, bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Di sini saya menjawab bahwa ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, penuh percaya diri. Indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki inisiatif. Indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan juga aktif. Yang ketiga, memiliki motif berprestasi. Indikatornya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya adalah berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Yang kelima, berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan, dan oleh karena itu menyukai tantangan.
Baik, lanjut soal nomor 5. Jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Di sini saya menjawab bahwa ada dua fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian, yaitu secara makro dan mikro. Secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Para wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, membentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Wirausaha berani mengambil risiko, memimpin dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa dorongan energi dan dedikasi para wirausahawan, pembentukan investasi pada perusahaan-perusahaan baru tidak akan pernah terjadi. Fungsi dan peran secara mikro. Secara mikro, fungsi kewirausahaan dalam perusahaan adalah menanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasi sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha yang baru, dan pencipta peluang-peluang baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman tahun 1977, secara umum wirausahawan memiliki dua peran, yaitu yang pertama sebagai penemu, yang kedua sebagai perencana. Sebagai penemu, wirausahawan berperan dalam menemukan dan menciptakan yang pertama produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan juga organisasi usaha baru. Dan sebagai perencana, wirausaha berperan dalam merancang perencanaan perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi dalam perusahaan. Soal yang nomor 6, jelaskan bagaimana proses wirausaha untuk mencapai keberhasilan. Di sini saya menjawab bahwa ada 9 proses supaya wirausaha itu mencapai keberhasilan. Yang pertama, create, innovate, dan activate, yaitu ciptakan, temukan, dan aktifkan. Wirausahawan selalu memimpikan ide-ide baru dan bertanya apa mungkin atau mengapa tidak, dan menggunakan inovasinya dalam kegiatan praktis. Yang kedua, always be on the look out for new opportunities, yaitu selalu mencari peluang baru. Wirausahawan harus selalu mencari peluang atau menemukan cara baru untuk menciptakan peluang. Yang ketiga, keep it simple, yaitu sederhanakan. Wirausaha selalu menerapkan juga mengharapkan umpan balik dengan kemungkinan dan berusaha dengan cara yang tidak rumit. Yang keempat, try it, fix it, dan juga do it, yaitu selalu mencoba, memperbaiki, dan melakukannya. Wirausahawan berorientasi pada tindakan. Bila ada ide, wirausahawan akan segera mengerjakannya. Yang kelima, shoot for the top, yaitu selalu mengejar yang terbaik, terunggul, dan ingin cepat mencapai sasaran. Wirausahawan tidak pernah segan, mereka selalu bermimpi besar. Meskipun tidak selalu benar, mimpi besar adalah sumber penting untuk inovasi dan misi. Yang keenam, don't be ashamed to start small, yaitu jangan malu untuk memulai dari hal-hal yang kecil. Banyak perusahaan besar yang berhasil karena dimulai dari usaha kecil. Yang ketujuh, don't fear failure, learn from it, yaitu jangan takut gagal. Belajarlah dari kegagalan. Wirausahawan harus tahu bahwa inovasi terbesar berasal dari kegagalan. Yang kedelapan, never give up, yaitu tidak pernah menyerah atau berhenti, karena wirausahawan ini bukan orang yang mudah menyerah. Dan yang kesembilan, yaitu go for it, berusaha untuk terus mengejar apa yang diinginkan. Orang yang pantang menyerah selalu mengejar apa yang belum dicapainya. Lanjut dengan soal nomor 7, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian dapat menciptakan peluang? Di sini saya menjawab, karena hasil berpikir kreatif dan inovatif selalu mencakup hal baru atau new, berguna atau useful, dan dapat dimengerti atau understandable, yang mana hal-hal tersebut dapat membuka jalannya peluang. Ide kreativitas dan inovasi akan mengarah pada penciptaan peluang pasar yang berpotensial bagi bisnis yang akan dikembangkan. Peluang pasar dapat diperoleh dari hasil penggabungan kreativitas dan inovasi sehingga menciptakan ide produk baru dan unik yang dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan daya jualnya.
Dan dengan hasil berinovasi juga akan menciptakan produk dan jasa, metode, proses, dan cara-cara memecahkan masalah yang sifatnya baru, berguna, dan juga dapat dimengerti. Soal nomor 8, coba identifikasi untuk apa saja modal pasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan juga modal kompetensi. Saya menjawab bahwa mengidentifikasi modal-modal dasar yang harus dimiliki seorang wirausahawan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu modal insani. Sangat penting dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan juga dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Yang kedua, modal pengetahuan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemauan saja tidak cukup, akan tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha, seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, dan juga pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Yang ketiga, modal keterampilan. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha yang baik. Yang keempat, modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada, mampu berpikir secara kritis dalam usaha yang dilakukan. Soal nomor 9, persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Di sini saya menjawab bahwa wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemauan dan juga kemampuan. Kemauan dan kemampuan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan juga pengalaman. Oleh sebab itu, kemauan, kemampuan, dan juga pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahaan. Ada kemampuan akan tetapi tidak memiliki kemampuan, maka akan sulit berkembang dan berhasil. Sebaliknya, jika memiliki pengetahuan dan kemampuan, maka tidak akan terwujud menjadi seorang wirausahawan. Tingkat kemauan, kemampuan, dan pengetahuan dikenal dengan istilah kompetensi kewirausahaan. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Michael Harris. Beliau mengatakan bahwa kewirausahawan yang sukses dan berhasil pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individual yang meliputi sikap, motivasi, nilai-nilai pribadi, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dan juga kegiatan. Lanjut pada soal nomor 10. Keyakinan apa yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Di sini saya menjawab bahwa keyakinan yang harus dimiliki seorang wirausahawan yang pertama dan yang paling utama adalah keyakinan dari dalam diri sendiri. Dalam bertindak, wirausaha butuh peneguhan sebagai dasar untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, para wirausahawan akan selalu membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju tercapainya keberhasilan bisnis, sehingga mampu menggerakkan optimis dari dalam diri. Dengan bekal dasar inilah, mereka mampu berjuang dengan tidak kenal lelah, sekalipun itu sulit. Dasar yang mereka miliki yaitu keyakinan akan dapat membawa pada kesuksesan. Baik, mungkin hanya itu penjelasan jawaban dari saya. Apabila terdapat salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.